Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menangis terharu, ya. Tiba-tiba semuanya berubah, ya. Jadi kita di sini akan cek tentang perubahan yang kamu alami. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek bersama-sama ya. Tapi ingat ya, buat Pisces ini adalah energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan cek di sini untuk perubahan yang terjadi pada hidup kamu saat ini ataukah nanti ataukah sebentar lagi. Kita akan coba cek. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini bukan milik kamu ya. Aku melihat di sini ada perubahan drastis yang mungkin kamu alami. Kenapa? Ya, karena kamu sudah mencoba untuk membuat sebuah pola hidup gitu ya, yang kamu jalani saat ini. Yang tadinya kamu lakukan, misalnya dalam kondisi begini, kamu lakukan seperti ini, itu tidak ada perubahan. Dan akhirnya kamu mencoba untuk merombak semuanya. Merombak cara pikir kamu, ya, cara tindakan kamu, ya. Kamu coba untuk merubah semuanya. Apalagi di sini dulunya, ya kamu itu seolah tidak bermanfaat nih untuk orang lain gitu ya. Kamu tidak pernah membantu orang, kamu tidak mungkin terkenal atau kamu itu tidak dipandang orang gitu ya. Tapi di sini kamu akan merasakan adanya suatu perubahan diri kamu yang membuat kamu kayak kagum, kaget, kayak terharu, menangis terharu. Kenapa? Banyak orang-orang yang berdatangan dan bahkan terinspirasi dari kamu dan bahkan mereka termotivasi dari apa yang kamu lakukan. Nah, mungkin saja apa yang kamu lakukan? Kebaikan-kebaikan, ya, kamu berempati, kamu selalu membantu orang, yang dulunya kamu mungkin seseorang yang introvert gitu ya, kamu mungkin dulunya suka sendiri, suka di rumah, ya, tapi sekarang kamu mencoba untuk bersosialisasi, kamu coba untuk mencari teman, tapi kamu tetap selektif gitu loh. Nah, walaupun nanti ada teman-teman yang toksik, teman-teman yang mungkin tidak bisa diandalkan, kamu tetap merangkul mereka. Dan akhirnya mereka bisa berubah. Yang tadinya toksik, akhirnya mereka menyadari, oh aku salah, tindakan aku seperti ini. Nah itu, jadi itu perubahan kamu. Bahkan kamu kayak ngerasa begitu sangat dihargai oleh banyak orang gitu loh. Karena kebaikan-kebaikan sudah kamu lakukan. Walaupun terkadang sulit kamu merubah itu awalnya. Ya, jadi intinya banyak ya kamu yang bisa kamu rubah sebenarnya. Jika kamu mungkin berada dalam keadaan ya mungkin tidak punya pekerjaan, terus kamu mungkin berada dalam keadaan cinta kamu yang berantakan ya, itu bisa kamu rubah mungkin dengan cara self love, mencoba untuk bersosialisasi dengan orang-orang, ternyata banyak dari mereka-mereka yang bisa membantu kamu gitu loh. Yang akhirnya ada yang datang nawarkan pekerjaan, ada yang datang mungkin nawarkan sebuah cinta ya. Jadi apa sih ada untungnya kalau kita ingin bersosialisasi gitu loh. Jangan diam di rumah aja, jangan menutup diri gitu ya. Nah, dengan begitu akhirnya perubahan itu terjadi. Oke? Nah, aku juga lihat di sini ada peacefulness. Nah, kamu akan benar-benar merasa ada kedamaian dalam diri kamu. Kamu akan merasakan sebuah keseimbangan dalam hidup kamu. Ya, kamu akan mengalami. Mungkin saja sebentar lagi dalam waktu dekat atau saat ini kamu sedang merasakan keseimbangan itu. Saat kamu pengen merubah diri kamu menjadi seseorang yang berbeda dari yang dulunya, kamu sudah merasakan keseimbangan itu, kestabilan dalam hidup kamu. Yang tadinya mungkin kamu tidak menemukan pekerjaan itu dengan gampangnya orang-orang menawarkan pekerjaan kepada kamu dan akhirnya keuangan kamu mulai stabil gitu ya. Nah, jadi ini yang aku rasakan. Dan aku juga melihat ya di sini ada spontaneity ya. Kamu itu adalah seseorang yang benar-benar selalu santai, enjoy dalam
dalam apa ya, dalam bergaul gitu ya, dalam bertindak ya, dan kamu seolah-olah kayak punya spontanitas yang terkadang tanpa kamu sadari. Tiba-tiba aja kalau ada misalnya nih di jalan ada orang tua yang pengen nyeberangi jalan, spontanitas aja kamu mulai membantu mereka, gitu loh. Tanpa kamu mikir panjang, tanpa kamu mikir ini itunya, kamu membantu beliau gitu loh. Apalagi mungkin ada teman-teman kamu yang kamu lihat, oh dia butuh bantuan ini, butuh bantuan itu, kamu segera membantu. Ternyata dengan berbuat baik itu banyak khasiatnya, banyak untungnya, banyak manfaatnya gitu loh. Dan itu yang membuat kamu kayak ngerasa nggak ada salahnya kalau kita berbuat baik. Karena itu juga akan merubah kehidupan kita jauh lebih baik gitu loh. Ya, ini yang terbaca. Oke, teman-temanku. Jadi, tetapi terkadang ya memang sulit ya, kita itu menjadi orang yang baik itu sulit. Terkadang kita melakukan hal yang mungkin, spontanitas itu kayak sulit juga. Itu, eee, akan dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin merubah dirinya. Dia akan kayak ngerasa nih, melakukan segala sesuatu itu dengan spontanitas dia, karena dalam dirinya itu ada niat atau keinginan untuk memperbaiki diri gitu loh. Jadi semuanya itu akan berubah. Jadi ini dulu yang kamu rubah, diri kamu lebih ke self love ya, lebih ke menyadari apa nih yang diri aku butuhkan, apa nih yang diri aku harus lakukan gitu loh. Nah itu nantinya kamu tidak akan pernah menduga bahwasanya banyak yang terjadi pada hidup kamu, terutama perubahan-perubahan itu. Bahkan sempat kamu menangis terharu gitu loh. Ternyata aku bisa ya sekuat ini, ternyata aku bisa ya sehebat ini gitu. Ya, oke? Nah, di sini salah satunya juga ada keyakinan dalam diri kamu. Kamu punya keyakinan yang cukup luar biasa. You have a strong connection. Kamu punya kekuatan yang koneksi yang cukup kuat ya dengan diri kamu. Bagaimana cara kamu cintai diri kamu, mendengarkan kata hati kamu ya. Kamu akhirnya and have faith in your intuition. Kamu kayak kayak ngerasakan ada jalan yang kamu dapatkan dari intuisi kamu. Jadi terkadang intuisi kamu itu juga menuntun, menuntun jalannya kamu melalui apa ya, menuju ke perubahan. Ya, begitu. Oke. Jadi terkadang kamu juga merasa harus yakin nih dengan intuisi kamu. Kamu harus mendengarkan kata hati kamu. Kalau menurut kamu ini benar, ya udah kamu lakukan. Karena itu juga nantinya akan bisa membawa perubahan. Terutama terhadap mungkin seseorang atau orang-orang yang berada di sekitar kamu ya. Oh, ini orang kayaknya manipulatif deh gitu ya. Kayaknya orang ini memanfaatkan aku. Ya nggak apa-apa, kalaupun kamu tahu dia memanfaatkan kamu, kamu harus antisipasi. Apa yang dilakukan? Kamu harus berjaga-jaga gitu loh. Tapi tetap dengan melakukan hal-hal yang baik kepada dia. Sehingga nantinya dia bisa berubah. Yang tadinya dia ingin menghancurkan kamu, yang tadinya dia ingin menyakiti kamu, nggak jadi. Ya, kenapa? Karena kebaikan-kebaikan kamu yang membuat mereka sadar. Ya, begitu. Oke. Nah, di sini ada responsibility. Aku juga melihat kamu itu akan memiliki respon yang cukup, peka ya. You are aware of the power of your talk and the amount of love you express ya. Jadi intinya kamu juga akan ngerasakan nih banyak orang-orang nantinya yang akan mengekspresikan, menunjukkan ya rasa sukanya ke kamu, rasa cintanya ke kamu, keinginan untuk memiliki kamu ya, yang tadinya kamu kayak ngerasa sulit menemukan pasangan, sulit menemukan pekerjaan. Di sini kamu akan lebih gampang ya untuk menemukannya. Karena orang baik pasti jodohnya orang baik. Ya, karena orang baik dia juga akan mendapatkan yang terbaik gitu loh. Ya, kamu harus yakin itu. Oke? Ada komitmen. Nah, ini juga sebuah komitmen mungkin dalam sebuah cinta kamu ya. Ada sebuah cinta yang memang sudah kamu miliki sejak lama. Tetapi cinta ini sulit untuk menemukan apa ya, komitmen gitu. Kenapa? Karena seseorang itu atau dia belum siap gitu ya, belum siap gitu ya, bukan belum siap ya, belum siap karena banyak faktor yang membuat dia akhirnya menunda, mungkin dari segi finansial yang belum siap atau dirinya belum siap gitu ya, mentalnya belum siap gitu ya. Tapi pada akhirnya dengan kamu memberikan support, menunjukkan keseriusan kamu, meyakinkan dia ya bahwasanya aku ini yang terbaik buat kamu. Nah, dia akan berkomitmen dengan kamu. Ya, dia akan memilih kamu sebagai pasangannya. Jadi sebenarnya tidak apa ya, tidak sulit gitu loh. Untuk membuat orang itu berkomitmen sama kita itu nggak sulit. Tunjukkan aja kalau kita itu orang yang layak untuk dia, orang yang pantas untuk dia, orang yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh orang siapapun tentang kepribadian kamu ya.
tentang apa yang kamu miliki gitu loh. Karena semua orang itu sama, tapi banyak yang juga yang berbeda ya. Sifat sikapnya itu pasti berbeda. Kepala sama hitam, tapi isi hati kan berbeda. Oke, nah ini yang aku lihat. Semoga aja ya. Kita akan coba lihat di sini. Apa yang terbaca dari cerita ini? Kenapa semuanya bisa berubah? Kita akan coba cerita ini bisa flashback ya. Bisa waktunya maju mundur ya ini ya. Apa yang terbaca kita akan coba lihat dulu. Fokus ke kartu ini. Bagi teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Oke, ini kesini tadi ya. Nah, bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, bisa cek di kolom deskripsi ya. Aku ada lampirkan beberapa readingan khusus zodiak kamu di sini. Oke. Nah, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku akan lihat di sini. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Ini menggambarkan ada kondisi kamu yang ini kan kebalik ya arahnya. Jadi ada kondisi kamu yang benar-benar kayak udah benar-benar bangkit gitu loh. Tidak memikirkan hal-hal yang mungkin menyedihkan, mengecewakan, hal-hal yang menyakitkan, kamu tidak akan mikirkan. Sekarang bagaimana cara untuk bangkit, terus berjalan ya, tanpa menoleh ke belakang. Nah, disitulah kamu nantinya akan menemukan kekuatan kamu. Dan perubahan itu akan terjadi. Ini juga nanti akan membuat kamu kayak ngerasa menangis terharu dengan perubahan yang kamu miliki. Ya, karena banyak orang-orang yang kayak ngerasakan ya kebaikan-kebaikan kamu dan itu membuat kamu merasa puas gitu loh, bangga dengan diri kamu. Ya, dan ini aku juga ngerasakan ada kartu The Fool tegak lurus. Banyak orang-orang yang mungkin menginginkan untuk hidup bersama dengan kamu, memulai satu kehidupan bersama kamu. Bahkan di sini mungkin kamu jadi idola di sini. Karena kebaikan-kebaikan kamu, perubahan kamu yang cukup luar biasa ya. Ya, jadi di sini ada kemungkinan juga, kemungkinan juga ya, orang-orang yang tidak baik juga datang ke kamu karena di sini the fool ini juga harus berhati-hati. Tetapi kamu nanti akan diingatkan oleh intuisi kamu, diingatkan oleh keadaan, situasi dan kondisi gitu loh. Ya, ada new beginning di sini. Oke, misalnya nih ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kamu, dia menginginkan kamu, aku ingin memiliki kamu. Tapi ternyata dia memanfaatkan kamu dari segi apa yang kamu miliki. Nah, di situ kamu akan diingatkan oleh intuisi kamu, diingatkan oleh kondisi dan keadaan. Ternyata orang ini ya terbuktilah, terungkaplah dia tidak baik gitu loh. Kamu akan merasa kayak diprotek gitu loh. Ya, terprotek di sini. Oke. Nah, di sini juga ada fear of change. Ini Two of One ya, Aries, Leo, Sagi ya. Ini kartu The Fool, ada Gemini. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Aku melihat di sini ada sesuatu hal yang mungkin tertunda di sini. Keinginan kamu yang tertunda, mimpi kamu yang tertunda, belum jadi kenyataan. Nah, namun dengan adanya perubahan dalam diri kamu, itu membuat semuanya itu kebalik gitu loh. Ya. Dan apa yang tertunda selama ini itu akan bisa kamu dapatkan kembali. Ya, mungkin pekerjaan kah itu, cinta kah itu, ya. Yang selama ini kamu harapkan akhirnya kembali, ya. Ini juga ada kartu Connect of Cup. Tegak lurus, Cancer, Pisces, Scorpio. Ini zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, jadi seseorang ini benar-benar ada seseorang juga ya yang akan datang kepada kamu ya, yang akan mengikuti ya ya cinta kamu gitu loh. Seolah-olah dia itu kayak terpanggil cintanya. Kok aku kayak kepikiran kamu ya? Kok aku kayak kepikiran aja nih gitu. Padahal aku kalau mau tidur itu nggak pernah mikirin kamu. Tiba-tiba aja kok bisa ya? Ternyata mungkin ada chemistry antara kamu dengan dia. Seperti ada ikatan batin antara kamu dengan dia. Itu yang membuat akhirnya dia mencoba untuk mengungkapkan rasanya ke kamu. Ya, kamu akan merasa bahagia. Nah, inilah mungkin orang yang selama ini kamu tunggu-tunggu kehadirannya. Oke, dan seseorang ini akan selalu menjaga perasaan kamu. Dia akan berhati-hati, tidak ingin menyakiti kamu lagi gitu loh. Mungkin saja, apakah ini orang baru ataukah orang lama. Nah, dan aku juga melihat di sini ada Ten of Wands ya, kebalik Aries, Leo, Sagi. Beban yang dulu kamu pikul begitu berat, saat ini itu tidak akan kamu rasakan lagi. Arti kata beban yang pernah kamu pikul itu hilang. Kamu sekarang ini sudah bebas dari semua beban itu. Kamu akan merasakan kebahagiaan, kamu akan merasa sukses gitu ya.
Kenapa? Karena mungkin saja seseorang yang hadir dalam hidup kamu itu sudah membawa kamu kepada suatu kondisi yang lebih baik, dan dia juga ikut memikul beban kamu, sehingga kamu kayak ngerasa nggak keberatan. Arti kata ada kondisi yang bahagia di sini yang kamu nikmati ya. Oke? Ada strength. Kebalik ya di sini. Aku juga melihat beberapa dari kamu seperti akan ingin bangkit gitu ya, ingin sadar ya, ingin menyadari lah gitu. Emang pernah sih kamu berada di kondisi di mana kamu kayak khawatir, takut ya, eee, khawatirnya itu kayak apa ya, khawatir tidak menemukan kebahagiaan, takut nantinya ketemu dengan orang yang salah lagi gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu akan merasakan kehadiran orang ini itu begitu sangat membuat kamu merubah keadaan ini, ya. Kamu akan merasa kayak menangis terharu, ternyata masih ada ya orang yang baik, ternyata masih ada ya orang yang benar-benar, tulus begitu. Kamu akan menyadari hal itu. Oke, kita akan coba lihat di sini. Untuk, kartu terakhir kamu ya, seperti apakah yang akan terbaca. Oke. Satu lagi, oke. Good news ya, kamu akan mendengarkan kabar baik di sini. Kabar baik itu apa? Ya, semoga aja ada orang-orang yang mungkin akan mendekat, ada orang-orang yang mungkin akan berkomitmen, atau ada tawaran-tawaran ya. Kamu akan mendengarkan kabar bagus di sini, kabar baik, kabar baru ya. Ini ada control you angel of your will be sorry. Nah, kamu akan bisa mengontrol apa yang kamu rasakan. Mungkin saja kamu bisa memaafkan di sini, memaafkan orang-orang yang bersalah, memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Kamu bisa di sini. Ininya diri kamu itu udah sangat lebih positif. Kamu bisa memaafkan siapapun di sini. Ya, you need to defend yourself. Nah, kamu juga membutuhkan sebuah perbaikan dalam diri kamu. Kamu tidak ingin keadaan kamu begini-begini saja. Sekarang kamu mulai mempersiapkan diri kamu, ke depannya itu akan menemukan sebuah perubahan. Ya, Lion, time to act. Saatnya kamu untuk bertindak, saatnya kamu untuk take action di sini. Saatnya kamu untuk menunjukkan kepada dunia kalau kamu itu orang yang bisa happy, bahagia, sukses. Oke, inilah perubahan diri kamu. Ya, karena hidup kita itu ya pasti berputar. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Bagaimana cara kita mempertahankan saat kita di atas, itu yang harus kamu lakukan. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.